Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome to my channel Lisa Eka Rivian. Jadi kali ini kita itu kedatangan tamu yang spesial banget. Soalnya dia tuh udah mau meluangkan waktunya, disempet-sempetin buat datang di acara aku, di acara podcast aku ini. BTW kita kenalan dulu sama kakaknya yuk. Kak, namanya siapa? Oke, kenalin semuanya ya, dan juga Kak Diska. Nama saya Ropiana, bisa dipanggil Opi ataupun Ana. Dan saya ini merupakan mahasiswi UIN Wali Songo Semarang dengan prodi Manajemen Pendidikan Islam. Saat ini saya sudah menduduki semester 5 nih teman-teman. Udah tua banget ya. Ya kayaknya udah mendekati KKN ya. Ya doain ya teman-teman ya. Kakaknya kayaknya udah magang juga gak sih? Iya, untuk di jurusan saya, kurs Manajemen Pendidikan Islam ataupun MPI, itu kita banyak magangnya ya. Ada magang di kayak namanya tuh KKL, terus PPL, KKN gitu. Jadi banyak. Iya, jadi kakaknya ini tuh jurusan manajemen pendidikan. Jadi kayaknya aku tuh udah ketemu orang yang pas gitu ya, buat aku ajak bincang-bincang bareng terkait Sarpas ya kak ya. Amin. Jadi kesibukan kakak akhir-akhir ini apa sih kak? Untuk kesibukan saya selama adanya pandemi, yaitu yang tak lain adalah kuliah online sendiri ya. Kuliah online, dan juga alhamdulillah ada kesibukan kayak ngajar ya, tapi ngaji kayak TPA di sekitar rumah, dan juga bantu orang tua ya, kebetulan orang tua juga memiliki usaha ya. Iya. Jadi karena masa pandemi ini juga kuliah tuh online gitu kayak kita nggak tahu kapan offline-nya gitu ya. Ya semoga aja cepet-cepet offline ya. Kak Diska belum pernah lihat kampusnya ya? Belum Ya pernah. semoga cepet offline. Oke guys, jadi pada kita lama-lama, mending kita langsung masuk ke inti pembahasannya aja yuk di podcast DC Edukasi Berisi. Jadi aku mau langsung tanya kakaknya dulu. Menurut kakak definisi Sarpas itu kayak apa sih kak? Nah, menurut saya Sarpras itu adalah sarana prasarana pendidikan yang menjadi salah satu upaya tolak ukur mutu pendidikan di sekolah, yang mana ini harus ditingkatkan secara terus-menerus ya, karena sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi yang semakin canggih di zaman sekarang ini ya. Terus kan dari pengertiannya itu, dari definisi Sarpas, kira-kira tuh Sarpas itu di sekolah atau di pendidikan lain itu penting gak sih kak? Nah, kalau Sarpas ini sangat penting ya, dan sangat dibutuhkan baik di sekolah ataupun lembaga pendidikan ataupun instansi, karena dengan adanya Sarpas ini menunjang penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Nah, dengan adanya Sarpas ini juga akan menjadi percepatan dalam pencapaian tujuan pendidikan di sekolah yang telah tersusun dalam kurikulum sekolah. Oh, jadi menurut kakak itu penting ya? Penting sekali. Sangat perlu. Terus karena kan perlu diadakan Sarpas itu kan ya. Jadi dalam prinsip-prinsip Sarpas juga harus ada yang diperhatikan. Prinsip apa aja sih yang harus diperhatiin? Oke, untuk prinsipnya teman-teman ya, sebenarnya prinsip untuk Sarpas itu banyak banget ya. Tapi ada beberapa yang perlu kita perhatikan, yaitu pertama ada prinsip pencapaian tujuan, yang mana kita kan dalam melakukan sesuatu udah ada tujuannya, kayak sekolah udah ada visi misinya kayak gitu. Kedua ada prinsip efektivitas. Dalam melakukan sesuatu kita perlu efektif dan efisien, yaitu kita juga meminimalisir suatu kendala ataupun suatu permasalahan, kelemahan ataupun kekurangan, ya kan. Yang ketiga ada prinsip kejelasan tanggung jawab. Apalagi tentang Sarpas ini ya, perlunya adanya kejelasan tentang pertanggungjawaban, yang mana ada barang-barang yang diberikan oleh pemerintah dari hibah orang lain. Nah, ini perlu ada administrasi dan inventarisasi yang sangat baik ya. Kayak harus bersifat amanah gitulah ya kalau dalam Islami. Dan yang terakhir itu ada prinsip koefisien. Jadi itu prinsip-prinsipnya ya kak ya. Gimana cara agar seorang lembaga itu dapat menyediakan atau mengadakan Sarpas di sekolah pendidikan? Untuk caranya teman-teman yaitu banyak banget, yaitu salah satunya dalam pengadaan lahan. Nah, dalam pengadaan lahan kita bisa membeli, menerima hak milik, menerima hibah, tukar menukar, dan lain sebagainya. Dan untuk pengadaan gedung ataupun bangunan kita juga bisa membeli, menerima hibah, terus menyewa, dan juga mengukur bangunan tersebut. Dan kalau untuk pengadaan perabotan ataupun peralatan kita bisa membeli ataupun menerima donasi dari pihak lain, menerima bantuan dari instansi pemerintah di luar Departemen Pendidikan kayak badan-badan swasta, masyarakat. Biasanya juga ada donasi dari wali murid itu ya, ya kak ya.
Dan perlu diperhatikan dalam pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, kita juga perlu memperhatikan kualitas dan kuantitasnya. Karena kalau barang kualitas dan kuantitasnya bagus juga akan bertahan lama gitu ya teman-teman ya. Dan juga dalam pengadaannya kita memperhatikan prosedur dan juga hukum yang telah berlaku, memperhatikan kritik dan saran yang telah ada di sebelumnya, karena untuk meminimalisir suatu kesalahan dalam pengadaan sarana dan prasarana yang saat ini kita lakukan. Karena dari pihak sekolah, dari pihak pendidikan kan sudah menyediakan satpas ya Kak. Jadi kita yang menggunakan juga harus memelihara, harus menjaganya alat-alat tersebut. Gimana sih cara memelihara alat-alat sarana prasarana? Oke, cara untuk memelihara ataupun merawat sarana dan prasarana pendidikan yang ada di sekolah, yaitu pertama kita tidak boleh merusaknya, baik dengan sengaja maupun tidak disengaja. Nah, terutama untuk murid-murid ya, biasanya suka coret-coret meja. Nah, ini perlu ada peraturan yang menegaskan bahwasannya tidak diperbolehkan untuk merusak fasilitas sekolah dalam bentuk apapun. Yang kedua, tidak diperbolehkan memperjualbelikan sarpras kepada pihak lain ya. Yang ketiga yaitu kita bertanggung jawab ketika kita menggunakan fasilitas ataupun sarana dan prasarana pendidikan yang ada di sekolah. Kayak misalnya yang anak-anak IPA habis menggunakan laboratoriumnya, itu labnya dibersihkan, alat-alatnya, bahan-bahannya dibersihkan dengan rapi, dengan hati-hati ya. Kemudian yang terakhir yaitu kita mengembalikan sarana dan prasarana pendidikan yang telah kita gunakan di waktu yang tepat. Jangan diulur-ulur. Kalau sudah selesai digunakan, segera dibalikan di tempat yang semestinya, kayak gitu. Barang-barang sarpas itu kan banyak ya Kak. Perlu nggak sih sarpas barang-barangnya itu diinventarisasi? Nah, menurut saya ya sangat perlu banget adanya inventarisasi baik di sekolah, lembaga pendidikan ataupun instansi lainnya. Karena sarpas itu barangnya itu jumlahnya nggak sedikit Kak. Nah, jumlahnya itu cukup banyak ya. Nah, sarpras itu kan ada yang berasal dari pemerintah, ada juga yang dari hasil kita sendiri ya, atau dari lembaga itu sendiri. Nah, semua itu perlu adanya inventarisasi. Karena apa? Untuk memudahkan kita, dan kita juga dapat mengetahui jenis barang, merek, harga, kualitas, terus itu dari tahun berapa. Nah, itu kan jadi sangat penting, terutama sarpras ataupun sarana dan prasarana yang berasal dari pemerintah. Itu perlu adanya inventarisasi sesuai dengan format-format yang telah ditetapkan kayak gitu. Atau juga kita bisa menggunakan dengan catatan di buku induk, yaitu dengan digolongkan ya Kak, seperti golongan tanah, golongan bangunan, golongan monumen, golongan kayak perabotan, kurang lebihnya seperti itu. Baik. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian bincang-bincang kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Terima kasih Kak Uwi udah Iya, sama-sama semuanya. Dan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.